Judul proyek kami adalah Potensi Penurunan Rasa Cinta dan Penghargaan Terhadap Budaya pada Generasi Muda Akibat Globalisasi di kalangan mahasiswa semester 1 Universitas Andalas. Saya akan menjelaskan latar belakang mengenai mengapa kami mengambil judul dari penelitian kami. Dunia ini sedang menghadapi era globalisasi di mana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin meningkat. Setiap individu itu dituntut untuk bisa mengikuti kemajuan tersebut. Nah, globalisasi ini mempengaruhi manusia. Dampak yang dapat dicapai dari pengaruh globalisasi melalui kemajuan teknologi ini ialah masyarakat mempunyai akses yang lebih baik terhadap informasi yang tersedia di seluruh dunia dan komunikasi menjadi lebih mudah. Namun globalisasi dapat menimbulkan dampak negatif juga. Artinya generasi muda belum mampu menghilangkan pengaruh globalisasi dari dampak negatifnya di saat generasi muda cenderung tertarik budaya ke barat-baratan. Kemudian, akibat kemajuan teknologi yang semakin canggih ini, timbullah berbagai macam tantangan yang dapat mengubah nilai-nilai budaya. Mahasiswa itu kan berperan sebagai agent of change dalam globalisasi, di mana mereka ini tidak hanya menjadi penerima ilmu, tetapi juga penggerak inovasi dan transformasi sosial. Dalam era yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan interkoneksi global, mahasiswa diharapkan mengembangkan keterampilan kritis dan kreatif untuk menghadapi tantangan yang ada. Mereka berfungsi sebagai jembatan antar budaya, mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, serta terlibat aktif dalam isu-isu politik dan lingkungan. Mayoritas mahasiswa baru yang baru menempuh jenjang pendidikan di Universitas Andalas kan berasal dari daerah yang berbeda-beda. Mereka pastinya memiliki budaya dan adat sendiri dari daerah mereka berasal. Nah, ketika mereka berpindah tempat dari daerah asal ke daerah yang belum pernah mereka datangi, kan sejatinya mereka tuh akan mengalami yang namanya culture shock kan, yang dikarenakan perbedaan budaya antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Nah, hal inilah yang mendorong kami sebagai peneliti untuk meneliti mahasiswa semester 1 di Universitas Andalas terhadap potensi penurunan rasa cinta budaya dan penghargaan budaya akibat globalisasi. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, diharapkan peneliti atau kami sendiri dapat memperoleh pemahaman mahasiswa semester 1 ini di Universitas Andalas terhadap potensi rasa cinta budaya dan mengetahui apa saja tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa semester 1 tersebut dalam globalisasi yang kian berkembang. Nah, dapur rumus masalah yang ingin kami bahas di sini yaitu tujuan yang ingin kami capai dalam meneliti hal ini. Yang pertama adalah lalu manfaatnya yaitu kan globalisasi ini adalah suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari proses manusia global itu. Kehadiran teknologi informasi dan teknologi komunikasi mempercepat akselerasi proses globalisasi ini. Globalisasi menyentuh seluruh aspek penting kehidupan. Globalisasi itu mendorong kita untuk melakukan identifikasi dan mencari titik-titik simetris sehingga bisa mempertemukan dua hal yang tampaknya paradoksial, yaitu pendidikan Indonesia yang berimplikasi nasional dan global. Dampak globalisasi memaksa banyak negara meninjau kembali wawasan dan pemahaman mereka terhadap konsep bangsa, tidak saja karena faktor. Kata globalisasi ini diambil dari global yang maknanya universal. Globalisasi ini belum memiliki definisi atau pengertian yang pasti kecuali sekedar definisi kerja sehingga maknanya tergantung pada sudut pandang orang yang melihatnya. Nah, menurut beberapa ilmuwan, definisi globalisasi itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada dari Malcolm Waters. Dia seorang profesor sosiologi dari Universitas Tasmania itu berpendapat bahwa globalisasi ini adalah sebuah proses sosial yang berakibat pembatasan geografis pada keadaan sosial budaya menjadi kurang penting yang terjelma di dalam kesadaran orang. Kemudian ada menurut Emanuel Richter, yaitu guru besar pada ilmu politik Universitas Aachen Jerman, berpendapat bahwa globalisasi adalah jaringan kerja global secara bersamaan yang menyatukan masyarakat yang sebelumnya terpencar-pencar. Kemudian ada Celso Marjan, Bapak Sosiologi Indonesia, berpendapat bahwa globalisasi adalah terbentuknya organisasi dan komunikasi antara masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama. Indonesia sebagai negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke memiliki keberagaman suku dan budaya tradisi sebagai ciri khas daerah masing-masing. Nah,
Negara mempunyai beragam budaya sebagai ciri khas daerah masing-masing kan, namun tetap menjadi bagian dari Indonesia itu. Namun saat ini dengan masuknya budaya asing ke Indonesia, sebagai akibat derasnya arus globalisasi sedikit banyak mengancam eksistensi kebudayaan di Indonesia ini. Pengaruh tersebut berjalan sangat cepat dan berdampak sangat luas pada sistem budaya masyarakat. Adapun dampak yang ditimbulkan dengan adanya globalisasi budaya ini dapat berupa dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif dari globalisasi budaya tersebut antara lain perubahan tata nilai dan sikap masyarakat yang semula irasional menjadi rasional. Yang kedua, berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam beraktivitas. Yang ketiga, mendorong untuk berpikir lebih maju dan tingkat kehidupan yang lebih baik. Adapun dampak negatifnya yaitu berkembangnya sifat individualis karena masyarakat merasa dimudahkan dengan teknologi maju yang membuat mereka tidak membutuhkan orang lain lagi. Kemudian meningkatkan sifat materialistis karena masyarakat memandang segalanya dari segi materi. Kemudian meningkatkan sifat konsumerisme yaitu proses konsumsi atau pemakaian barang-barang hasil produksi secara berlebihan atau tidak sepantasnya secara berkelanjutan. Atau bisa dibilang itu tuh hedonisme. Nah, tidak hanya itu, akibat dari kemajuan teknologi tersebut juga berdampak pada generasi-generasi muda penerus bangsa. Teknologi merupakan kemajuan globalisasi yang sangat berdampak pada generasi muda dalam mempengaruhi karakter bangsa. Akibat dari kemajuan tersebut mengakibatkan mulai lunturnya sikap yang mencerminkan identitas suatu bangsa. Generasi muda menjadi terpengaruh dengan adanya budaya asing, sehingga terciptalah sikap dan karakter yang baru. Nah, begitu cepatnya pengaruh budaya asing tersebut menyebabkan terjadinya guncangan budaya atau yang kita kenal sebagai culture shock, yaitu suatu keadaan di mana masyarakat itu tidak mampu menahan berbagai pengaruh budaya yang datang dari luar, sehingga terjadi ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Kemudian ada pun faktor-faktor yang mengancam eksistensi budaya daerah dikarenakan masuknya budaya asing, diantaranya yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat untuk menjaga budaya daerah sekarang ini minim. Masyarakat lebih memilih budaya asing yang lebih praktis dan sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian minimnya komunikasi budaya. Kemampuan untuk berkomunikasi sangat penting agar tidak terjadi salah paham tentang budaya yang dianut. Minimnya komunikasi budaya ini sering menimbulkan perselisihan antar suku yang akan berdampak turunnya ketahanan budaya bangsa. Yang ketiga, kurangnya pembelajaran budaya. Pembelajaran tentang budaya harus ditanamkan sejak dini. Namun sekarang ini banyak yang sudah tidak menganggap penting mempelajari budaya daerah. Padahal melalui pembelajaran budaya, kita dapat mengetahui pentingnya budaya daerah dalam membangun budaya bangsa, serta bagaimana cara mengadaptasi budaya lokal di tengah perkembangan zaman. Kebudayaan itu merupakan konsep fundamental dalam disiplin ilmu antropologi. Salah satu ahli antropologi yaitu Taylor mendefinisikan kebudayaan sebagai hal yang melingkupi semua pengalaman manusia. Taylor mengatakan bahwa kebudayaan meliputi pengetahuan, seni, moral, hukum, serta kapasitas dan perilaku lainnya yang diterima atau dipelajari oleh manusia dan anggota masyarakat. Nah, dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa budaya merupakan produk yang diciptakan oleh manusia, di mana budaya tersebut ialah yang juga membentuk manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks budaya, manusia disebut sebagai animal simboli yang merupakan makhluk yang penuh simbol dan makhluk budaya yang hidupnya terbentuk oleh budaya. Selain itu, budaya tidak diwariskan melalui kode genetik, melainkan melalui proses enkulturasi, yakni proses interaksi manusia di mana seorang individu belajar dan menerima budayanya. Manusia memperoleh budaya baik secara sadar melalui pembelajaran langsung maupun secara tidak sadar melalui interaksi. Nah, asumsi utama dari hibridisasi budaya adalah proses pencampuran atau perpaduan budaya yang berkesinambung. Produk akhir dari globalisasi budaya adalah integrasi dari budaya global dan lokal yang menghasilkan sebuah budaya hibrida baru yang tidak memiliki kecenderungan terhadap budaya global maupun budaya lokal. Adapun Apollodorus mengatakan bahwa globalisasi budaya adalah campuran kompleks antara homogenisasi budaya global dan heterogenisasi budaya lokal. Asumsi ini diperkuat dengan berpendapat yang menyatakan bahwa interaksi budaya cenderung menghasilkan hibridisasi budaya ketimbang homogenisasi budaya. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan ini berada di posisi yang sama dengan kelompok
transformasionalis yang cenderung mencari jalan tengah di antara globalis dan skeptis. Skenario ini meyakini bahwa tidak ada dominasi atau hegemoni budaya dalam sistem global, mengingat kebudayaan global dan kebudayaan lokal berakulturasi untuk membentuk budaya baru. Terkait posisi penulis terhadap globalisasi budaya, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa penulis setuju dengan pendapat dari kaum globalis pada perspektif homogen. Metode yang kami gunakan ialah metode kualitatif, yaitu wawancara dan kuesioner. Beberapa pertanyaan dalam wawancara kami adalah selanjutnya, beberapa pertanyaan yang ada pada kuesioner kami adalah setelah menyebarkan kuesioner tersebut kepada mahasiswa aktif semester 1 Universitas Andalas, kami merangkum hasil dari kuesioner tersebut. Dampak globalisasi terhadap praktik tradisi budaya di kalangan generasi muda. Dampak globalisasi terhadap praktik tradisi budaya di kalangan generasi muda merupakan suatu fenomena yang kompleks. Seringkali globalisasi memicu pergeseran nilai dan membawa pengaruh budaya asing, terutama dari barat, yang berpotensi mengikis identitas budaya lokal. Generasi muda sebagai pengguna utama teknologi dan media sosial menjadi lebih rentan terhadap pengaruh budaya global yang bisa mempengaruhi cara berpikir dan berinteraksi mereka. Namun di tengah tantangan tersebut, global juga membuka peluang untuk terjadinya hibridisasi budaya, di mana elemen-elemen baru dapat memperkaya tradisi lokal. Untuk itu, diperlukan upaya kolaboratif dalam menjaga keseimbangan antara modernisasi dan pelestarian budaya yang ada. Berdasarkan hasil kuesioner yang dilakukan di Universitas Andalas menunjukkan dinamika yang kompleks. Sebanyak 57,5% responden terlibat aktif dalam interaksi dengan budaya lokal, mencerminkan kesadaran akan pentingnya pelestarian tradisi. Meskipun demikian, pengaruh media sosial dan teknologi sangat besar. Dengan 50% responden mengakui bahwa hal tersebut mempengaruhi cara pandang mereka terhadap budaya lokal. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada rasa bangga terhadap budaya nasional dengan 77,5%, responden merasa bangga masih terdapat kerentanan terhadap daya tarik budaya asing. Sebanyak 67,5% responden bersikap netral terhadap apakah budaya asing lebih menarik daripada budaya lokal, yang mencerminkan ambivalensi dalam pengaruh globalisasi. Selain itu, 85% responden menilai pentingnya menjaga pelestarian budaya lokal. Tetapi 47,5% merasa bahwa globalisasi cukup mengancam keberadaan budaya tersebut. Dengan hanya 35% responden yang sangat aktif berpartisipasi dalam kegiatan budaya lokal, terlihat bahwa meskipun ada kesadaran akan pentingnya tradisi, partisipasi yang rendah dapat mengindikasikan tantangan dalam mempertahankan praktik budaya di tengah arus globalisasi yang kuat. Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh globalisasi telah menyebabkan penurunan rasa cinta dan penghargaan terhadap budaya lokal di kalangan mahasiswa semester 1 Universitas Andalas. Mahasiswa mengalami tantangan dalam mempertahankan nilai-nilai budaya mereka, terpengaruh oleh budaya asing yang lebih menarik dan modern. Hal ini berpotensi mengakibatkan hilangnya teridentitas budaya lokal, serta merosotnya nilai-nilai sosial seperti gotong royong dan kekeluargaan. Dengan demikian, penting untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa akan nilai-nilai budaya lokal agar mereka dapat menjadi agen pelestarian budaya di tengah arus globalisasi. Saran yang dapat diberikan adalah perlunya program pendidikan dan kegiatan yang menekankan pentingnya pelestarian budaya lokal di kalangan mahasiswa. Universitas Andalas sebaiknya mengadakan seminar, workshop, dan kegiatan ekstrakurikuler yang melibatkan mahasiswa dalam praktik budaya lokal, sehingga mereka dapat memahami dan menghargai warisan budaya mereka.